Perkenalkan, nama saya Liska Karlsenong dari kelas A, Prodi PAK dengan NIM 1020207676. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang pengertian, term, proposisi, dan definisi. Yang pertama ialah pengertian. Pengertian ialah suatu gambaran akal budi yang abstrak dan batinnya tentang sesuatu. Gambaran akal budi yang abstrak yang batinnya tersebut tentang sesuatu sebagaimana dimaksudkan di atas ialah suatu konsep. Nah, dengan demikian pengertian dengan selalu identik dengan konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi yang selalu menangkan dan membentuk sesuatu gambaran. Arti pengertian. Setiap pengertian itu ditunjukkan oleh kata. Setiap kata mempunyai arti yang mencakup keseluruhan sifat-sifat yang dimilikinya. Setiap kata mengandung makna jika kata itu ditempatkan dalam satu susunan kata. Isi pengertian. Yang dimaksud dengan isi pengertian di sini ialah term. Yang termuat di dalam isi pengertian adalah semua unsur-unsur yang termuat di dalam pengertian itu sendiri. Lalu, luas pengertian. Tiap-tiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungan itu berisikan semua hal yang dapat ditunjuk atau disebut dengan pengertian kata itu. Bagian kedua. Yang kedua ialah term. Term ialah bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Luas term sendiri, berdasarkan luasnya, term dibagi atas 3 jenis, yaitu term singular, term partikular, dan term universal. Term singular ialah term yang dengan tegas menunjuk satu kata, misalnya Pak Amir, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian term universal ialah term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, sekurang-kurangnya satu atau satu itu tidak tertentu, misalnya beberapa gedung, beberapa siswa, dan lain sebagainya. Kemudian term yang selanjutnya ialah term universal. Term ini menunjukkan seluruh luasnya tanpa ada yang dikecualikan. Misalnya, tak seekor pun, sebuah mangga, tidak semua peserta, dan lain sebagainya. Dan kelas selanjutnya, term berdasarkan arti dibagi atas 3 pula. Yang pertama, univoc, equivoc, dan analog. Apa itu univoc? Univoc adalah satu kata yang digunakan dalam dua hal atau lebih dalam satu arti yang sama. Misalnya, buku pelajaran lebih mahal daripada buku novel. Yang selanjutnya ialah equivoc. Satu kata digunakan dalam arti equivoc bila dengan kata tersebut dimaksudkan dua hal yang sama sekali berbeda atau berlawanan. Yang kemudian ialah analog. Suatu kata digunakan dalam arti analog apabila kata tersebut digunakan untuk dua hal yang sama sekaligus berbeda. Proposisi terdiri atas term yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Proposisi kategori sendiri diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kualitas, dan aspek kuantitas dan kualitas. Pertama, kuantitas proposisi. Ditentukan luas term subjeknya. Proposisi kategoris berdasarkan kuantitas dibedakan atas proposisi singular, proposisi partikular, dan proposisi universal. Yang selanjutnya, kuantitas proposisi.
Ciri khas sebuah proposisi kategoris adalah bahwa di dalamnya selalu terkandung unsur pengakuan dan pengingkaran, dan karena itu hanya tentang proposisi kategoris dapat dikatakan benar dan salah. Itu berarti bahwa identitas sebuah proposisi kategoris ditentukan oleh bentuk kopula yang digunakan. Atas dasar itu, menurut kualitasnya, proposisi kategoris dapat dibedakan atas dua macam, yakni proposisi afirmatif dan proposisi negatif. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas proposisi menghasilkan 6 proposisi. Yang pertama, proposisi afirmatif. Saya ulang. Yang pertama, proposisi universal afirmatif, proposisi singular afirmatif, proposisi singular afirmatif, proposisi universal negatif, proposisi singular negatif, proposisi universal negatif. Selanjutnya ialah definisi. Kata definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu definire, yang berarti membatasi atau mengurangi dalam batas-batas tertentu. Secara sederhana, definisi dapat dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Apa tujuan dari definisi? Definisi bertujuan untuk memberi batasan atau makna pada sebuah istilah sehingga menghasilkan kesepakatan untuk masyarakat secara global. Jenis-jenis definisi ada dua. Yang pertama, definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal adalah jenis yang memberikan sebuah arti yang baru pada kata yang sudah lama dan ada, dan itu merupakan suatu cara untuk menjelaskan sesuatu dengan menunjukkan arti katanya. Kemudian definisi real adalah proses atau hasil menyatakan makna kata dengan merincikan unsur-unsur konsepnya. Lalu bagaimana teknik-teknik untuk mendefinisikan sesuatu hal? Yang pertama ialah menentukan kata atau istilah yang akan didefinisikan, kemudian menentukan unsur-unsur atau pokok atau isi yang ingin disampaikan dalam definisi. Selanjutnya, menyampaikan unsur-unsur pokok tersebut dalam bahasa yang ringkas, padat, dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu bagaimana aturan-aturan definisi? Aturan-aturan definisi ada 5. Yang pertama, definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan definiendum. Kemudian, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Kemudian, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Kemudian, definiem tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif.